Halo sahabat-sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan channel Adi Setiawan 67. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai politik etis. Politik etis adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak tahun 1900. Politik etis disebut pula sebagai politik balas budi. Politik etis mengawali sejarahnya dimulai era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kultur stelsel. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, muncullah kritikan dan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Akibatnya, muncul sebuah politik etis sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Van der Venter pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah The Kids pada tahun 1899. Ternyata desakan terkait ini diterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September tahun 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Politik etis berfokus pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi terkait isi terhadap 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. Terkait dengan program edukasi, pemerintah kolonial berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Dampak positif dari adanya program politik etis pada bidang pendidikan, yakni memunculkan elit-elit terpelajar yang nantinya elit-elit terpelajar ini mendirikan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indus Party, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga melalui edukasi ini, para pemuda Indonesia mendapatkan keterbukaan informasi. Mereka pun dapat membaca hingga menghasilkan pengalaman-pengalaman baru untuk berjuang melalui organisasi politik. Hingga dapat disimpulkan bahwa lahirnya pergerakan nasional salah satunya adalah adanya kebijakan politik etis yang melahirkan kalangan cendekiawan.